Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi tugas basi data kami. Kami dari kelompok 7 dengan saya Reza F1E324024 dan dari teman saya Rilok Taluki Ramadian F1E324029. Pada video ini kami akan menjelaskan langkah-langkah perancangan basi data untuk proyek sistem medis bernama Health1. Health1 adalah sistem base data yang dirancang untuk sebuah perusahaan asuransi kesehatan. Sistem ini mencakup data pasien, dokter, kunjungan medis, resep obat, rumah sakit, aplikasi dokter, dan histori klaim asuransi. Target utamanya adalah membuat database yang rapi, efisien, dan mudah digunakan dalam melayani kesehatan. Langkah pertama adalah menentukan entitas utama, atribut, dan kunci unik atau UID. Kami mengidentifikasi 8 entitas. Yang pertama yaitu pasien dengan atribut seperti nama, alamat, nomor asuransi, dan ID dokter utama. Dan yang kedua adalah dokter, berisi nama, spesialis, dan alamat. Yang ketiga adalah rumah sakit, terdiri dari nama dan kontak rumah sakit. Keempat adalah afiliasi, menggabungkan dokter dengan rumah sakit. Kelima adalah obat, menyimpan data nama, kegunaan, dan efek samping. Keenam adalah resep, menyimpan dosis, durasi, dan dokter yang meresepkan. Tanggal resep, dosisnya, durasi, ID pasiennya sebagai foreign key dan ID dokter foreign key juga, ID dokter. Yang ketujuh adalah kunjungan, terdiri dari ID kunjungan, tanggal kunjungan, pasien, dan dokter. Dan yang terakhir adalah asuransi, mencatat nama perusahaan dan kontak. Terdapat juga ID asuransinya. Setiap entitas memiliki UID yang unik seperti ID pasien untuk pasien dan ID obat untuk obat. Untuk menghindari duplikasi data dan kolom kosong, jenis kunjungan dibagi menjadi supertype dan subtype. Supertype adalah kunjungan mencakup atribut umum seperti ID pasien dan tanggal kunjungan. Subtype-nya ada 3, yaitu kunjungan baru dengan atribut diagnosis awal. Yang kedua, kunjungan kontrol, atributnya status kondisi. Dan yang ketiga adalah kunjungan rutin dengan atribut tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Dengan pendekatan ini, struktur data menjadi lebih bersih dan efisien. Seperti ini ERD-nya. Selanjutnya, kita menentukan hubungan antara entitas, contohnya pasien dan kunjungan. Satu pasien bisa punya banyak kunjungan. Dokter dan resep, satu dokter bisa membuat banyak resep. Obat dan resep, satu obat bisa muncul di berbagai resep. Pasien dan asuransi, satu pasien hanya punya satu asuransi, tapi satu asuransi bisa mencakup banyak pasien. Terdapat juga relasi dapat dipindah tangankan seperti dokter ke rumah sakit dan yang tidak dapat dipindah tangankan seperti resep ke pasien. Agar data tidak redundansi dan tetap konsisten, kita lakukan normalisasi hingga bentuk ketiga, 3NF. Contohnya, 1NF atribut bernilai atomik tidak boleh ada daftar dalam satu kolom. 2NF semua atribut non kunci tergantung sepenuhnya pada kunci utama. 3NF tidak boleh ada ketergantungan antara atribut dan non kunci. Contoh penerapannya, entitas pasien semua atribut bergantung pada ID pasien. Entitas resep tidak menyimpan nama obat langsung tetapi hanya ID obat untuk menjaga integritas. Entitas habilitasi langsung memenuhi 3NF karena tidak ada atribut tambahan selain FK. Dan seperti ini proses 3NF-nya untuk setiap
entitas. Dan kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, seluruh entitas dalam rancangan basis data Health One telah memenuhi bentuk normal ketiga NF. Struktur data yang dihasilkan bersifat efisien, tidak redundan, dan siap digunakan dalam implementasi sistem basis data rasional untuk kebutuhan industri layanan kesehatan. Langkah ke-6, hubungan rekursif. Hubungan ini digunakan ketika entitas tertentu memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, seperti pasien dapat menjadi pemegang asuransi untuk pasien lain dalam keluarganya. Berarti pasien ini dapat menggunakan dua asuransi dalam keluarganya. Pasien memiliki kolom yang merujuk pada ID pasien dari pemegang asuransi tersebut. Pada kolom tersebut dijelaskan dengan entitas pasien, ID pasien, identifikasi unik untuk pasien, nama pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, tanggal lahir pasien, dan ID pasien dan pemegang asuransi dalam keluarga. Itu opsional ya, boleh ya, boleh enggak. Aturan dan kualitas. Orang pasien harus memiliki pemegang asuransi jika ia bukan pemegang asuransi. Seorang pasien menjadi pemegang asuransi dapat memiliki anggota yang dapat dilindungi. Yang pertama, seorang pasien harus memiliki pemegang asuransi jika ia bukan pemegang asuransi sendiri. Berarti dia harus memiliki asuransi jika ia bukan pemegang asuransi. Kedua, seorang pasien yang menjadi pemegang asuransi dapat memiliki banyak anggota yang dilindungi. Seorang pasien memiliki pemegang asuransi ini yang punya asuransi dapat melindungi anggota keluarganya dengan entitas pasien, nama pasien, nomor pasien, telepon pasien, email pasien, nomor ID asuransi, perusahaan asuransi ID, dokter utama ID, dan ID pemegang asuransi keluarga. Langkah ke-7, pemodelan data historis. Data ini adalah digunakan untuk menganalisis dokter dengan efektif dan aman. Contoh, seorang pasien mengganti dokter utamanya dengan dokter yang lain, maka ada histori tersebut dan dapat disimpan atau disebut melacak. Langkah ke-7, pemodelan data historis. Ini digunakan untuk dokter menganalisis dengan aman dan efektif. Ketika pasien ingin mengganti dokter utamanya dengan yang lain,
kita bisa melacak perubahan dan kita bisa menyimpan catatan tersebut. Dan pasien dapat melihat histori pasien tersebut dalam semua hidupnya. Dengan ID dan entitas, pasien memiliki ID pasien, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor asuransi dan dokter utamanya. Dokter memiliki ID dokter, nama, spesialis, alamat, dan nomor telepon. Pasien relasi antar entitas. Pasien ke riwayat dokter pasien. Setiap pasien dapat memiliki banyak dokter perawatan primer sepanjang hidup mereka. Dokter ke riwayat dokter pasien. Setiap dokter dapat menangani banyak pasien dan karir mereka. Tersebut dapat dicatat dan disimpan dalam pemodelan data history dan dapat dilihat kapanpun bisa. Langkah 8, langkah terakhir, pemetaan dasar. Kita akan merubah ERD ini menjadi diagram. Karena itu kita akan membutuhkan pemetaan dasar. Dengan proses metransformasikan model ERD menjadi struktur tabel basis dan resolution yang siap diimplementasikan. Pemetaan ini dibatalkan, menyesuaikan atribut menjadi kolom tabel, menambahkan kunci primer dan kunci asing, implementasi relasi money to money menjadi tabel penghubung, implementasi supertype subtype menggunakan single tabel untuk efisiensi desain, implementasi ERC menggunakan dua tabel khusus dengan hubungan eksklusif. Kunjungan memiliki atribut ID kunjungan primary key, ID pasien, ID dokter, tanggal kunjungan, jenis kunjungan, diagnosis awal, status pasien, tekanan darah, berat badan, tinggi badan, afiliasi dokter rumah sakit. Memiliki atribut ID dokter primary key Frankie, ID rumah sakit primary key Frankie, rumah sakit, ID rumah sakit, memiliki nama rumah sakit, alamat, telepon. Dokter memiliki atribut ID dokter, memiliki nama depan, nama belakang, spesialis, alamat, telepon. Riwayat dokter pasien memiliki ID riwayat primary key, ID pasien, ID dokter, tanggal mulai dan tanggal selesai. Pasien memiliki atribut ID pasien primary key, nama, alamat, telepon, ID dokter primer, ID asuransi, ID pemegang asuransi. Asuransi memiliki atribut ID asuransi, nama perusahaan. Resep bisa diisi ulang. Memiliki atribut ID resep, jumlah refill, ukuran refill. Resep tidak bisa diisi ulang. Memiliki atribut ID resep. Resep memiliki atribut ID resep, ID pasien, ID dokter, ID obat, tanggal resep, dosis, durasi, tipe resep. Obat memiliki ID obat, nama obat, gunaan, dan efek samping. Itulah penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.